Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wasalna al-an inda babiz zakah. Kita sekarang sudah sampai di maudhu babuz zakah. Babuz zakah, bab yang menerangkan tentang zakat. Zakat itu kalau dalam bahasanya an-nama. An-nama itu artinya berkembang. Jadi kalau orang berzakat itu maka hartanya yang dizakati berupa apapun itu akan berkembang, bertambah banyak, berkembang dengan barokah dan bertambah banyak. Ini dalam bahasanya zakat seperti itu. Ya, walaupun zahirnya orang mengeluarkan zakat itu mengeluarkan. Yang namanya orang mengeluarkan itu ya kalau mengurangi. Kalau 100.000 dikeluarkan 10.000 kan berarti kurang, menjadi 90.000. Ini perhitungan manusia, tapi perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala lain. Justru harta-harta yang dizakati itu akan menjadi berkembang, akan menjadi terus bertambah sampai banyak. Ya. Nah, orang percaya tidak percaya, kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu zakat itu memang berat. Pada umumnya orang mengeluarkan zakat itu berat. Ya, karena zakat itu mengurangi uang yang sudah ada. Baik itu zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan dari kambing, onta, sapi. Kalau ayam tidak termasuk zakat. Iya. Makanya kalau kamu menyerna ayam tidak ada zakatnya itu. Tapi kalau kamu di situ niatnya berdagang, itu lain lagi. Jadi semuanya itu ada zakatnya. Nah, bayangkan sekarang bila mana sudah sampai satu nisabnya kambing itu 40. Ya. Kalau sudah sampai 40 maka harus dizakati satu. Ya berarti kan mengurangi gitu. Sapi pun, onta pun juga demikian. Harta benda pun juga seperti emas, perak dan lain-lainnya itu semuanya ada. Perdagangan pun juga demikian. Jadi yang jelas pada umumnya zakat itu adalah orang sayang untuk mengeluarkan, enggan untuk mengeluarkan karena menjadi kurang. Ya kita perhitungkan. Kalau misalkan umpamanya zakat dalam 1 juta, ini umpamanya kita perhitungkan dengan secara umum. Zakat yang seharusnya dikeluarkan dalam 1 jutanya misalkan 50.000. Atau dalam 1 jutanya diberikan usyur berarti 100.000. Nah kalau 10 juta kan berarti 1 juta. Kalau usyur ya 1/10. Kalau 10 usyur ya berarti 500 dalam per 10 juta. Dalam 100 jutanya berarti berapa? 1 miliarnya berapa? Bisa 50 juta. Atau kalau 1/10 bisa 100 juta dalam 1 miliarnya. Kalau 10 miliar berapa? 1 M.
Kalau 1 triliun berapa? Kalau 10 triliun berapa? Nah kemudian ini dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, janda-janda yang fakir miskin, diberikan kepada mereka, maka itu semuanya akan cukup. Nah kalau kita hitung di Indonesia ini berapa konglomerat, berapa orang yang kaya-kaya, kemudian zakat itu dikoordinir oleh pemerintah. Lebih baik zakat itu dikoordinir oleh pemerintah. Artinya pemerintah mengkoordinir, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Didata semuanya. Bagi pemerintah itu mudah. Pemerintah mempunyai syaukah. Pemerintah mempunyai kekuatan. Punya tentara, punya polisi, punya kejaksaan, punya ini, punya sampai ke bawah punya RT, itu pemerintah. Ya mulai dari RT-nya sampai kasunnya, sampai kepala desanya, sampai kecamatannya, bupatinya, terus sampai gubernurnya, sampai menterinya, semuanya itu kan di bawah naungan pemerintah, di bawah naungan presiden. Bisa jalan, seperti itu bisa jalan. Kalau memang dilaksanakan dengan benar, bisa jalan. Kemudian diambil daripada orang kaya-kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah tidak ada di suatu desa, di suatu kampung, di suatu kota, di suatu wilayah yang kelaparan itu tidak ada. Yang merasakan kelaparan itu tidak ada. Sudah cukup dengan zakat itu. Jadi subhanallah, agama Islam ini adalah penuh dengan sosial terhadap semua manusia. Ada sosialnya, zakat ada sosialnya kepada masyarakat, kepada manusia yang tidak punya khususnya. Zakat fitrah pun juga ada sosialnya. Kemudian Hari Raya Idul Fitri pun juga ada sosialnya. Sedekah tatawwu pun juga ada sosialnya. Artinya sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib yang namanya zakat, ada sedekah tatawwu sunat yang namanya sedekah biasa. Itu pun juga pahala-pahala, keutamaan-keutamaan daripada sedekah tatawwu itu luar biasa. Sehingga orang itu termotivasi untuk mengeluarkan zakat karena janji-janji situ masya Allah. Balasan-balasan di dalam zakat, di dalam sedekah tatawwu itu luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita iman, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan zakat orang itu akan bersih, dirinya bersih daripada kekurangan-kekurangan, daripada dosa-dosa kecil, daripada kekikiran dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu juga kita yakin bahwa dengan zakat itu uangnya akan berkembang. Maka insya Allah dengan zakat itu tidak ada orang yang namanya orang kelaparan, itu tidak ada. Ya, karena sudah terpenuhi semuanya. Buktinya di salah satu negara, ada di salah satu negara Islam itu zakat terkoordinir oleh pemerintah. Dikoordinir oleh pemerintah, didata orang yang kaya-kaya itu kan tahu, pemerintah itu tahu, orang kaya-kaya itu tahu, karena sudah ada datanya ada. Ya. Di Lebak Sari misalkan siapa yang kaya, di Kendang siapa yang kaya, di Jangkang siapa yang kaya, dicatat semuanya. Ya. Kemudian diambil zakat itu dari orang-orang yang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Dan itu adalah memang ada pada Rasulullah SAW. Ketika zaman Nabi menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk datang ke negara Yaman untuk mengambil zakat dari para orang-orang kaya di sana dan dikembalikan atau dibagikan hasil zakat yang dia pungut kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Ya. Misalkan umpamanya di satu daerah, di satu desa, satu kampung dapat 1 miliar, didata orang-orang fakir miskin.
Sudah satu persatu janda apa semuanya didata, kemudian dibagikan. Insya Allah satu orang bisa terbagi dalam 1 bulan. Ini 3-4 juta, seperti yang terjadi di salah satu negara. Didata orang janda-janda, didata orang-orang fakir miskin, kemudian diambilkan daripada orang-orang kaya-kaya, sehingga setiap orang fakir miskin dan janda yang ada di desa itu, yang ada di kampung itu, mendapatkan bagian dalam 1 bulannya itu variasi. Ada yang dapat, kalau diuangkan Indonesia 4 juta, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 3 juta. Tergantung kondisi daripada fakir miskinnya itu. Nah itu. Oleh karena itu zakat itu sangat diwajibkan dalam Islam sesuai dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Ancaman-ancaman bagi orang yang tidak berzakat, baik ancaman itu ada di dunia atau ancaman itu di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti. Ancaman di dunia, uangnya itu nggak berkah. Uangnya itu tidak ada barokahnya, walaupun sudah banyak, tampaknya banyak, tapi orangnya bingung. Keluarganya bingung, mana yang sakit ini, sakit itu, mana yang kena kecelakaan ini, kena musibah ini, macam-macam sudah. Akhirnya uangnya sampai habis. Ya kan sama saja, percuma. Uang sedikit, dikeluarkan zakatnya tinggal sedikit. Tapi berkah. Artinya apa? Sama-sama 1 tahun cukup. Yang ini nggak dizakati, hartanya nggak cukup 1 tahun. Yang ini dizakati, hartanya cukup 1 tahun. Ini karena berkahnya. Ya. Jadi berkah itu adalah sesuatu yang rahasia ilahi, relatif, tidak ada orang tahu, tetapi nyata. Ya. Makanya ada istilah diberi berkah umurnya. Loh, kalau Allah sudah menentukan orang itu usianya 50 tahun mati, 40 tahun mati, bagaimana akan berkah? Berkah itu ada 2, ada kalanya berkah itu memang Allah menambah umurnya orang itu dengan secara nyata, ada kalanya Allah itu menambah umurnya orang itu dengan amalnya, dengan amal ibadahnya. Ayo sekarang sama-sama orang itu usianya 40 tahun. Yang ini 40 tahun, yang ini 40 tahun, tapi yang ini 40 tahun berkah, sehingga apa? Hasil pahala-pahalanya sekalipun usianya sampai 40 tahun, hasil pahalanya ini segudang banyak. Yang ini 40 tahun kosong melompong, tidak ada apa-apa, ini berarti tidak berkah. Walaupun sampai 80 tahun usianya, tapi usia 8 tahun itu tidak berkah. Ya apa? Amalnya kurang-kurang. Ya, jangankan melakukan suatu amal yang sunnah, yang wajib pun juga kosong-kosong. Ya, kemudian nanti dikalkulasi sampai akhir hayatnya. Mulai dari dia balik sampai usia 80 tahun meninggal dunia, berapa krus pahalanya itu berapa? Yang ini sampai 30 tahun, yang ini sampai 40 tahun, tetapi krus pahalanya dia itu berapa? Ini beda. Dia perjuangannya luar biasa, sedekahnya luar biasa, mengeluarkan sesuatu kewajiban seperti zakat dan lain sebagainya, itu juga mematuhi, ya beda nanti, beda. Nah itulah dampak pengaruh daripada zakat. Babuz zakat utawi iki iku bab mertelaaken zakat. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata sammahum al musyrikin. Wa wailun lan utawi neraka wel, langsung dicap neraka wel. Neraka wel. Mudah-mudahan kita tidak tahu neraka wel.
Ada neraka jahanam. Seperti apa neraka jahanam? Nanti mati dulu. Tapi mudah-mudahan kita tidak masuk ke sana. Tapi mati dulu. Kalau ingin tahu neraka itu mati dulu, jangan sekarang. Ya. Ada, neraka itu ada. Surga itu ada. Nas Al-Quran sudah menyatakan, nas hadis sudah menyatakan. Tidak percaya kepada adanya surga, tidak percaya kepada adanya neraka, berarti nggak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Nggak percaya kepada Al-Quran berarti bukan orang Islam itu. Lu saya orang Islam, saya sholat, iya. Bodinya Islam tapi dalamnya bukan Islam. Wah, nggak percaya kepada Al-Quran, nggak percaya kepada hadis. Ya, kita percaya surga itu ada. Kita percaya neraka itu ada. Buktinya banyak di dalam nas-nas Al-Quran yang menjelaskan tentang surga, tentang neraka. Bahkan sih dikatakan wawailun lan utawi neraka wel lil musyrikina iku kaduwe pira-pira wong musyrik. Sapa wong musyrik ku mau? Alladzina rupane wong akeh la yu'tuna kang ora nekani sapa alladzina zakat ing zakat. Sammahum ngarani sapa Allahum ing alladzina la yu'tuna zakai ku mau al musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Allah sudah menamakan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang musyrik. Nah, kita jangan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Bagaimana? Tidak mengeluarkan zakat. Awas ya. Zakat itu adalah memang berat untuk dilaksanakan. Banyak orang yang berat untuk melaksanakan mengeluarkan zakat itu banyak sekali. Ya karena tadi itu. Kalau dihitung-hitung misalkan umpamanya 10 juta yang harus dizakatkan misalkan 1 juta atau 500.000. Kalau 100 juta berapa? 5 juta atau 10 juta. Kalau 1 M berapa? 100 juta atau 50 juta. Kalau sudah kelihatan uang 50 juta atau 100 juta, bagaimana akan dikasihkan kepada orang begitu saja? Eman kan? Ya. Eman orang. Eman. Iya. Eman enggak? Eman. Kalau orang yang tidak percaya, orang yang tidak melaksanakan syariat, ya eman. Tetapi kalau orang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tidak, kenapa? Gantinya lebih besar. Yakin. Ya. Yakin Allah akan mengembangkan dan memelihara, menjaga serta mengembangbiakkan harta yang dikelola itu dengan zakat itu. Ya cuma ya itu zahirnya. Ya sama dengan orang sedekah. Katanya sedekah itu adalah orang yang bersedekah itu nanti akan bertambah. Ma min malin sadaqatun ma naqasa min malin sadaqatun bal yazdad ya. Sedekah, harta yang disedekahkan itu kata Rasulullah tidak kurang. Ya sama dengan itu. Ini sedekah biasa ya, sedekah biasa. Harta yang dikeluarkan, harta yang diberikan untuk sedekah itu kata Rasulullah tidak kurang. Bal yazdad, bahkan bertambah. Nabi tidak mengatakan cuma satu kali. Bal yazdad, bahkan bertambah. Bal yazdad, bahkan bertambah. Ma naqasa min malin sedekatun. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah itu mana naqasa, tidak kurang. Ya, secara akal kalau uang 100.000 diberikan kepada orang 10.000, kurang berapa? Kurang 10.000. Kurang kan?
secara akal. Tapi Nabi mengatakan mana kosong. Percaya enggak kamu? Nah ini kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus percaya itu sebagai ujian kepada kita, sebagai ujian kepada kita. Kalau kita percaya, maka terus keluarkan sedekah, sedekah, sedekah. Dan buktinya orang-orang yang bersedekah itu tidak tambah miskin, tidak apa, bahkan bertambah, hartanya bertambah. Jangan jadi orang kikir. Kalau kamu ingin hartanya berkembang, ingin jadi orang kaya, perbanyak sedekah. Kalau kamu tidak banyak sedekah, tidak akan kaya. Ya kaya mungkin menurut orang, tetapi sebetulnya di dalamnya bobrok. Penuh dengan suatu musibah, malapetaka, cobaan, ya, dan lain sebagainya. Hatinya hancur, hatinya fakir miskin, tidak ada kebahagiaan. Itu miskin itu. Orang tidak bahagia itu miskin. Coba kamu lihat, walaupun uang sedikit, tapi hatinya bahagia. Kaya, karena orang itu intinya ada di bahagia itu. Uangnya kaya, uangnya banyak, tapi hatinya miskin. Tidak bahagia di rumahnya, tidak bahagia. Akunnya bingung kemana-mana. Keluar tidak bahagia. Uang banyak, apalagi uang banyak, makan durian satu geblak. Ya, Dayat, uangnya banyak. Ayo, milih kamu. Uangnya banyak, makan durian satu biji, geblak semaput. Tidak punya uang, dikasih durian sama orang satu, dihabiskan masih kurang. Tidak geblak langsung loncat. Milih mana kamu? Ya tentunya milih banyak uang tapi sehat gitu. Milih banyak uang tapi tidak geblak. Makan durian satu, ya satu durian, tidak geblak. Banyak uangnya. Bagaimana caranya? Keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya. Duriannya banyak, kebun duriannya banyak, tetangga-tangganya tidak dikasih, tidak apa, cuma suruh melihat toh. Ya, ini kesoron ini. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah ta'ala wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Wala tahsabanna lan aja nyono temen sira alladzina ing wong akeh ya bakhaluna kang medhit sapa alladzina bima kelawan barang atahum kang nekani hum ing alladzina Allahu sapa Allah min fadlihi saking kautamane Allah, min fadlihi saking karunia Allah, huwa utaima khairun ikulu bagus lahum kadwi alladzina khairun ikulu bagus lahum kadwi alladzina bal balik huwa utaima syarrun iku elek lahum kadwe alladzina sayutawwakuna bakal den kalungi sapa alladzina sayutawwakuna bakal den kalungi sapa alladzina ma ing barang bakhilu kang medhit sapa alladzina bihi kelawan ma yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jangan kamu menyangka orang yang kikir tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan apa yang atau karunia yang Allah berikan kepada mereka itu adalah baik bagi mereka. Tidak. Bahkan jelek bagi mereka itu. Nanti harta-harta yang mereka kikirkan itu akan menjadi ular. Dan ularnya akan dikalungkan ke lehernya nanti di hari kiamat. Ya. Hartanya itu nanti akan dibakar, setelah itu dikalungkan ke lehernya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Awas, jangan enak-enak orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nas Al-Qur'an, tidak percaya kepada Al-Qur'an murtad. Ya. Jangan enak-enak. Enaknya orang di dunia itu berapa jam sih? Berapa menit sih?
Berapa bulan sih? Berapa tahun sih? Ya. Enaknya orang di dunia ini sebentar saja. Mungkin sekarang enak tapi nanti sore tidak enak. Seperti itu orang itu. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala walladzina lan wong akeh yaknizuna kang nyimpen sapa alladzina adzhaba ing mas wal fiddata lan sloko wala yunfikuna hulan orang infakaken sapa alladzina ha ing alhab wal fiddah fisabilillah ing dalam dalane Allah. Orang yang menyimpan hartanya baik itu berupa emas, selaka, perak dan tidak diinfakkan fisabilillah ing dalam dalane Allah, fabashirhum moko bungaaken sirahum ing alladzina bungaaken hum ing alladzina bi'adzabin alimin kelawan siksa kang nglarakaken. Di sini kenapa pakai kata-kata tabsyir, basyir, padahal basyir ini bungaaken, tapi bungaaken dengan siksaan yang pedih. Ini berarti ini adalah istihza, menghina. Kata-kata tafsir itu biasanya ya gembira. Kalau gembira itu dengan sesuatu yang menyenangkan, kenikmatan. Kok ini gembira dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan siksaan, ini berarti apa? Berarti istihza. Yang dimaksud ini adalah istihza, menghina mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim yauma yuhma ing dalam dinane yuhma dan obong-opo alaha ing atase azab wal fiddah fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam fatukwa maqaden cos biha kelawan azab wal fiddah jibahum opo batuke alladzina wa junubuhum lan lambunge alladzina wa zuhuruhum lan kekeri alladzina hadza utawi iki makanazdum maiku barang kanazdum kang nyimpen sira kabeh li anfusikum kadwe awak dhewe sira kabeh. Maka dari itu fadzuku moko nyicipono sira kabeh, rasakan fadzuku moko nyicipono sira kabeh maing barang kuntum kang ana sira kabeh taknizuna iku nyimpen sira kabeh, taknizuna iku nyimpen sira kabeh. Ini apa-apa yang kamu simpan dulu yang tidak dikeluarkan zakatnya, sekarang sudah menjadi besi yang panas, sekarang sudah menjadi ular, sekarang sudah menjadi ini. Ayo rasakan, ini barang-barang kamu dulu yang kamu simpan yang tidak kamu keluarkan zakatnya, rasakan. Maka nastum li anfusikum fadzuku, rasakan apa yang kamu simpan ini. Nah, inilah balasan daripada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengikuti dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk terhitung daripada orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi qiraatul kitab fi hadzal sabah wa insyaallah nukammil ghadan fil mau'id مثل هذا الصباح والله أعلم بالصواب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.